Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, hari ini sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, setelah ini kita akan memasuki pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema menyambut usia balik. Sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam, alangkah baiknya kita lihat dulu sama-sama gambar ilustrasi di atas ini. Pada gambar ini menunjukkan semua manusia akan tumbuh dan menjadi besar. Kira-kira anak-anak ada di fase keberapa? Apakah fase bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan orang tua, dan bahkan kakek-kakek? Anak-anak akan memilih nih, yang mana kira-kira fase kalian? Nah, sudah tentu pastinya kalian berada di fase anak-anak itu berada di kelas 4. Kira-kira berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimanakah perubahan tubuh kalian mulai kelas 1 sampai kelas 4 sekarang? Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban kita dalam menjalankan syariat agama Islam, yaitu menyambut usia balik atau dewasa. Mari kita dengarkan sama-sama penjelasan dari Ibu. Balik itu apa sih? Ada yang tahu nggak anak-anak? Nah, secara bahasa, balik berarti sampai. Secara istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan keluar air mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar darah haid. Kira-kira anak-anak sudah mengalami masa balik atau belum? Silakan dijawab di hati masing-masing ya. Oke? Sekarang mari kita perhatikan gambar cerita ilustrasi berikut. Di sini ada cerita ilustrasi dari seorang kakak kepada adiknya. Tengku, ayo kita ke masjid. Aku kan belum wajib sholat kan. Kenapa belum wajib? Kata kakaknya. Aku masih anak-anak, belum dewasa kak. Kakak kan sudah SMA, sedang aku masih SD. Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya deh, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Oke, baiklah kakak, aku ingin belajar tentang tanda-tanda balik itu. Sekarang kita akan lebih dalam, memperdalam materi tersebut. Silakan diperhatikan ya anak-anak. Yang pertama, kita akan belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Untuk laki-laki, anak laki-laki, tanda-tandanya ialah pertama, tumbuh jakun, kedua, suara berubah lebih besar, ketiga, nafsu makan meningkat, keempat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Kemudian untuk anak perempuan, yang pertama, pinggul dan dada membesar, kedua, suara lebih merdu, ketiga, nafsu makan meningkat, dan yang keempat, sama, tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah, sekarang kita akan memasuki tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Let's go! Yang kedua, kita akan memasuki pembelajaran dengan subtema tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam. Untuk laki-laki, adanya mimpi basah dan berumur 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum mimpi basah, berarti dia sudah balik. Kemudian untuk perempuan, pertama haid, kedua berumur 15 tahun. Dan jika sampai 15 tahun pun belum haid, maka berarti dia juga sudah balik atau dewasa.
akan memasuki submateri tentang mandi wajib. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang hadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar tersebut, bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Nah, mandi tersebut dinamakan mandi wajib. Larangan bagi anak, baik itu perempuan atau laki-laki, yang lagi berhadas besar, seperti lagi haid dan lagi mimpi basah. Pertama, larangannya adalah dilarang untuk sholat. Kedua, dilarang untuk memegang Al-Quran ataupun membaca Al-Quran. Ketiga, dilarang untuk puasa. Jadi, bila kalian telah mengalami tanda-tanda baligh, baik itu dari anak perempuan atau laki-laki, baik itu dari segi ilmu fikih maupun dari segi ilmu biologi, berarti kalian telah disebut dengan mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan agama, syariat agama. Semua aturan agama wajib kalian jalankan, dan semua larangan agama wajib kalian tinggalkan. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah. Amal baik akan dibalas dengan pahala, dan amal buruk akan dibalas dengan dosa. Subtema terakhir yang akan kita bahas adalah tentang kewajiban setelah baligh. Jadi anak-anak, kalau kalian sudah baligh dan mengalami tanda-tanda baligh, maka kalian berkewajiban menjalankan syariat agama. Salah satunya antara lain adalah: pertama, harus wajib menjalankan sholat 5 waktu. Kedua, puasa Ramadan. Ketiga, menuntut ilmu. Keempat, menutup aurat. Kelima, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, setelah baligh, harus dipertimbangkan lagi kalau mau berbuat sesuatu yang tidak bagus atau berbuat yang melanggar syariat agama. Karena kita sudah disebut dengan mukallaf, yaitu orang yang berkewajiban menjalankan syariat agama. Artinya, segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan, dan kita akan mendapat pahala apabila melakukan syariat agama, dan kita akan meninggalkan syariat agama akan mendapatkan dosa. Apabila kita meninggalkan syariat agama, kita akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu, dari tanda-tanda baligh yang sudah kita pelajari pada hari ini, anak-anak diharapkan dapat menyebutkan tanda-tanda baligh tersebut dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari, serta menerapkan semua kewajiban yang harus dilakukan setelah kita baligh. Oke anak-anak, sekian dulu dari Ibu. Nanti apabila ada yang mau dipertanyakan, boleh diskusi dengan teman sebangku ataupun boleh bertanya dengan Ibu sendiri. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.